Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cita Cahaya Fitria dari kelas 4C Akuntansi Perpajakan dengan NPM 2475479. Di sini saya akan membahas terkait akuntansi keuangan lanjutan dengan tema akuntansi kantor pusat dan cabang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi kantor pusat dan cabang, yaitu bagaimana transaksi yang terjadi antara kantor pusat dan kantor cabang dicatat hingga akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Pembahasan ini penting karena meskipun kantor pusat dan cabang melakukan pencatatan secara terpisah, keduanya tetap merupakan satu entitas ekonomi yang sama. Oleh karena itu, diperlukan proses rekonsiliasi dan eliminasi agar laporan keuangan tidak mengalami penggandaan pencatatan. Baik, di slide yang kedua, di sini menjelaskan terkait secara operasional, cabang diberikan kewenangan untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari seperti melakukan penjualan, penerimaan kas, ataupun pengelolaan persediaan. Namun, secara hukum, cabang bukanlah badan hukum yang berdiri sendiri. Semua aset, lalu kewajiban, dan hasil usaha tetap menjadi milik perusahaan diwakilkan oleh kantor pusat. Artinya, walaupun pencatatan dipisah untuk memudahkan pengendalian, secara ekonomi keduanya tetap merupakan suatu perusahaan. Untuk slide ketiga, di sini spektrum otonomi cabang. Pada slide ini dijelaskan bahwa tingkat kemandirian cabang itu berbeda-beda. Cabang yang bergantung pada dependent branch biasanya hanya melaksanakan penjualan dan operasional sederhana. Seluruh keputusan penting dan pencatatan utama dilakukan tetap oleh kantor pusat. Sedangkan cabang yang lebih mandiri atau independent branch memiliki pembukaan sendiri, dapat mengelola persediaan, kas, bahkan menyusun laporan keuangan sebelum akhirnya dikonsolidasikan oleh kantor pusat. Semakin besar tingkat ekonomi cabang, maka semakin kompleks pula proses rekonsiliasi yang harus dilakukan oleh kantor cabang. Di sini perbedaan ruang lingkupnya. Slide 4 ini membandingkan akuntansi kantor pusat dan cabang dengan laporan konsolidasi. Pada akuntansi kantor pusat dan cabang, transaksi internal masih dicatat untuk kepentingan pengendalian. Sedangkan pada laporan konsolidasi, seluruh transaksi antar unit harus dihilangkan karena perusahaan tidak boleh mengakui keuntungan dari transaksi dengan dirinya sendiri. Inilah yang membedakan pencatatan internal dengan penyajian laporan keuangan eksternal. Prinsip cermin. Pada slide kelima, di sini pencatatan di kantor pusat dan cabang harus saling mencerminkan. Misalnya, ketika kantor pusat mengirim dana sebesar 100 juta kepada cabang, di kantor pusat dicatat sebagai investasi atau piutang kepada cabang. Sedangkan di cabang dicatat sebagai modal dari kantor pusat atau utang kepada kantor pusat sesuai sistem yang digunakan. Dengan demikian, saldo kedua akun tersebut nantinya harus sama sehingga dapat direkonsiliasi. Slide 6 di sini merupakan arsitektur transaksi rutin antara kantor cabang dengan kantor pusat. Slide ini menjelaskan alur transaksi yang sering terjadi, misalnya pengiriman kas, pembayaran beban oleh kantor pusat untuk cabang, pengiriman persediaan maupun pelaporan hasil penjualan. Setiap transaksi akan dicatat oleh kedua pihak dengan akun yang saling berpasangan. Tujuannya agar setiap perubahan yang terjadi di satu pihak juga mencerminkan pada pihak lainnya sesuai dengan apa yang tercatat pada kedua pihak. Slide ketujuh di sini menggambarkan tentang pengiriman barang dagangan. Pada contoh ini dijelaskan dua kemungkinan. Pertama, kantor pusat mengirimkan barang ke cabang, kedua cabang mengembalikan barang kepada kantor pusat. Dalam praktiknya, pengiriman ini bukan merupakan penjualan kepada pihak luar, sehingga belum menghasilkan pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Karena itu, transaksi ini hanya merupakan perpindahan aset dalam perusahaan. Lalu anatomi ilusi laba antar perusahaan. Di sini menjelaskan bagaimana laba semu dapat muncul di antara kedua pihak. Misal, kantor pusat mengirimkan barang ke cabang dengan harga yang sudah dinaikkan atau menggunakan markup. Secara internal, memang terlihat seolah-olah kantor pusat memperoleh laba. Namun sebenarnya laba tersebut benar-benar direalisasikan barang masih berada dalam perusahaan yang sama. Laba baru diakui ketika barang tersebut berhasil dijual kepada pelanggan di luar perusahaan. Gesekan realitanya bagaimana? Penjelaskan mengapa saldo antara kantor pusat dan cabang terkadang berbeda. Perbedaan dapat disebabkan oleh pengiriman barang yang masih dalam perjalanan, transfer yang belum diterima, pencatatan yang terlambat, hingga adanya kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, sebelum menyusun laporan keuangan, perusahaan harus melakukan rekonsiliasi agar kedua saldo menjadi sama.
Proses membangun jembatan rekonsiliasi pada kedua pihak. Pada tahap rekonsiliasi, perusahaan membandingkan saldo kantor pusat dengan saldo kantor cabang. Apabila terdapat selisih, maka dicari penyebabnya terlebih dahulu. Setelah diketahui penyebabnya, dilakukan jurnal penyesuaian sehingga saldo kedua belah pihak menjadi sama. Rekonsiliasi ini merupakan langkah penting sebelum proses eliminasi. Tujuan akhir dari laporan keuangan gabungan pada slide 11 di sini menggambarkan adalah menghasilkan laporan keuangan gabungan yang mencerminkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Laporan tersebut harus menunjukkan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban perusahaan tanpa adanya penggadaan transaksi internal. Dengan demikian, informasi yang disajikan menjadi lebih akurat bagi manajemen maupun pihak eksternal. Jurnal eliminasi pada slide 12 ini dijelaskan proses eliminasinya seluruh transaksi internal antara kantor pusat dan cabang harus dihapus. Misal, akun investasi kantor pusat terhadap cabang akan dieliminasi dengan akun modal cabang. Begitu pula piutang dan utang antar unit, pengiriman barang maupun laba yang direalisasikan. Tujuan dieliminasi agar laporan hanya menampilkan transaksi dengan pihak luar. Untuk pemetaan kertas kerja atau worksheet, memperlihatkan alur penyusunan worksheet. Langkah pertamanya adalah mengambil neraca saldo kantor pusat dan cabang. Selanjutnya dilakukan penyesuaian apabila ada selisih. Hasil akhirnya adalah laporan keuangan gabungan yang siap disajikan. Nah, kompleks tambahan pada slide 14 di sini cabang luar negeri. Jika cabang berada di luar negeri, proses akuntansi menjadi lebih kompleks. Perusahaan harus melakukan transaksi mata uang asing sesuai standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, dapat resiko perubahan kurs yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian selisih kurs. Karena itu, perusahaan multifungsional memerlukan proses akuntansi yang lebih rinci dibandingkan perusahaan domestik. Bagian penutupnya dapat disimpulkan bahwa akuntansi kantor pusat dan cabang bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaan dapat dicatat dengan baik, dikendalikan secara efektif, dan akan disajikan dalam satu laporan keuangan yang akurat. Proses penting yang harus dilakukan meliputi pencatatan transaksi secara terpisah, rekonsiliasi saldo, eliminasi transaksi internal, hingga penyusunan laporan keuangan gabungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.